Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyelesaian 3 soal dari mata kuliah riset operasi yang mencakup analisis keputusan, metode penugasan, dan masalah transportasi. Mari kita mulai. Nah, sekarang kita langsung beralih ke soal pertama. Mungkin di sini teman-teman bisa lihat ya dan bisa baca soalnya. Nah, sekarang saya akan langsung menjelaskan penyelesaiannya. Nah, ini dia. Nah, jadi pada soal pertama tadi kita punya 3 alternatif fasilitas, dan di mana ada fasilitas besar, fasilitas medium, dan fasilitas kecil. Nah, yang dimana di sini masing-masing fasilitas mempunyai keuntungan untuk 3 kondisi permintaan, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk kriteria maksimin atau minimum, kita melihat nilai terburuk dari setiap alternatif. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ambil angka paling kecil di setiap baris. Yang pertama, fasilitas besar, nilai minimumnya 6, fasilitas medium minimumnya 9, serta fasilitas kecil minimumnya 15. Nah, jadi kita pilih nilai minimum yang paling besar, atau ya di situ pada kolom terburuk di sini ada nilai 15 yang sudah saya tandai dengan warna merah, di mana artinya alternatif yang paling aman adalah fasilitas kecil karena kerugian terburuknya masih lebih tinggi dibanding alternatif lain, yaitu 15 juta. Nah, maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 15 juta. Nah, selanjutnya kita beralih ke kriteria maksimaks atau maksimum. Nah, kalau maksimaks ini kebalikannya dari maksimum tadi, yaitu di mana kita ambil nilai terbaik dari setiap alternatif. Nah, di sini bisa dilihat kalau fasilitas besar maksimumnya 40, fasilitas medium maksimumnya 25, serta fasilitas kecil maksimumnya 15. Nah, kemudian kita pilih angka maksimum yang paling besar. Nah, di sini saya udah tandai dengan warna merah, yaitu ada 40. Nah, sehingga hasilnya keputusan jatuh pada fasilitas besar dengan hasil terbaik 40 juta. Maka keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas besar dengan harapan mendapatkan hasil sebesar 40 juta rupiah. Next, kita ke soal selanjutnya. Silakan teman-teman bisa lihat soal yang kedua yang sudah saya tampilkan di layar. Setelah itu saya akan langsung menjelaskan cara penyelesaiannya. Nah, untuk soal kedua ini kita menentukan penugasan 4 tim ke 4 lokasi dengan total jarak minimum. Nah, untuk angka pertamanya yaitu reduce cost matrix, jadi mana kita cari angka paling kecil di tiap baris, lalu kita kurangkan dari seluruh elemen dalam baris tersebut. Nah, tujuannya untuk membuat minimal 1 nol di setiap baris agar proses penugasan bisa dimulai. Ya, kita balik ke tabel dalam soalnya. Jadi di sini kita melihat angka terkecil dalam setiap baris, kemudian kurangkan angka itu dari seluruh elemen dalam baris tersebut. Nah, untuk baris tim pertama di sini bisa dilihat bahwa angka terkecilnya yaitu 90. Nah, kita kurangkan semua angka pada baris tim pertama di sini dengan 90. Misalnya 200 kurang 90, 90 kurang 90, 180 kurang 90, dan 160 kurang 90. Begitupun dengan baris kedua, di sini angka terkecilnya yaitu 70, kita kurangkan semua angka dari baris pada tim kedua dengan 70. Nah, sama halnya juga dengan tim ketiga dan tim keempat. Di sini tim ketiga angka terkecilnya yaitu 105, dan tim keempat angka terkecilnya yaitu 65. Nah, inilah angka-angka dalam setiap baris yang sudah dikurangkan tadi. Next, kita ke langkah kedua, yaitu opportunity cost matrix. Nah, jadi di sini kita pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada yang tidak mempunyai nilai 0. Nah, karena tadi pada langkah pertama tadi kan kita kurangnya dengan seluruh baris. Nah, di sini kita kurangnya per kolom gitu. Nah, jadi balik lagi ke yang pertama, di sini kita melihat
setiap kolom yang tidak memiliki angka 0. Nah, jadi ada kolom A, kolom C, dan kolom D. Nah, jadi pada kolom A, kolom C, dan kolom D ini kita melihat angka yang terkecil dari setiap kolom, yang dimana untuk kolom A, angka terkecilnya itu 15, dan kolom C, angka terkecilnya yaitu 35, serta kolom D, angka terkecilnya yaitu 55. Nah, kita kurangkan semua masing-masing kolom di sini dengan angka terkecil pada tiap kolomnya. Sehingga hasilnya ini yang sudah saya tebalkan angkanya. Nah, jadi hasil kolom reduction ini memberikan lebih banyak angka 0 yang bisa menjadi kandidat penugasan. Next, kita langsung ke langkah ketiga, yang dimana kita akan melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0. Nah, tapi penugasan optimal adalah possible jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom. Nah, ternyata pada tahap ini belum optimal karena garis yang menutup semua 0 masih kurang dari 4. Artinya proses harus dilanjutkan ke revisi matriks. Next, kita ke tahap revisi. Jadi pada tahap ini kita akan cari angka terkecil dari elemen-elemen yang tidak tertutup oleh garis. Jadi kita kembali ke langkah sebelumnya. Yang pertama di sini kita lihat bahwa angka terkecil yang tidak tertutup oleh garis yaitu 15. Sehingga angka ini kita kurangkan dari semua elemen yang tidak tertutup oleh garis. Nah, ini dia sudah saya ubah dengan sudah saya tebalkan angka-angkanya. Jadi selain itu angka 15 ini juga kita tambahkan dengan elemen yang berada di persilangan dua garis, yaitu ada dua angka 0 di situ pada kolom B dan pada kolom B di baris 3 dan 4 di sini. Nah, ini berarti angka 0 ini kita tambahkan dengan 15 sehingga ini dia hasilnya. Nah, setelah revisi dilakukan, kita langsung melakukan tes optimalisasi dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen yang bernilai 0. Nah, di sini dikarenakan jumlah garis sudah sama dengan jumlah baris atau kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai. Nah, sekarang kita akan menentukan penugasan yang benar-benar akan digunakan. Nah, jadi di sini ada dua aturan untuk menentukan penugasannya. Yang pertama, setiap tim hanya boleh ditugaskan ke satu lokasi. Artinya, tiap baris hanya boleh punya satu penugasan. Nah, selain itu, setiap lokasi hanya boleh menerima satu tim, yang dimana tiap kolom hanya boleh punya satu pasangan. Jadi di sini kita menentukan pada tim ketiga dulu, karena di sini tim 3 hanya mempunyai satu nilai 0, yaitu pada kolom C. Nah, selanjutnya kita beralih ke tim 1, yang dimana di sini tim 1 memiliki dua nilai 0, yaitu pada kolom B dan kolom D. Nah, jadi di sini saya akan memilih tim 1 dilokasikan pada kolom B. Nah, maka 0 pada kolom D di sini akan dicoret. Nah, selanjutnya pada baris kedua di sini memiliki dua nilai 0 pada kolom A dan kolom B. Nah, dikarenakan pada baris pertama tadi sudah ditugaskan pada kolom B, maka kolom B sudah tidak bisa ditugaskan lagi, sehingga baris kedua hanya memiliki kolom A atau lokasi A yang tersisa. Nah, selanjutnya kita ke tim keempat, yang dimana di sini dia memiliki nilai 0 pada kolom A dan juga kolom D. Nah, dikarenakan pada kolom A tadi sudah ditugaskan dengan baris kedua, tim kedua, maka kolom A sudah tidak dapat ditugaskan lagi dan tersisa pada baris keempat di sini hanyalah kolom B. Maka tim 4 ditugaskan ke lokasi B karena tidak ada pilihan lain. Nah, selanjutnya kita langsung menentukan schedule penugasan optimal, yang dimana bisa dilihat di sini bahwa tim 1 berada pada lokasi B dengan jarak 90, tim 2 pada lokasi A dengan jarak 100, tim 3 lokasi C dengan jarak 140, serta tim 4 pada lokasi D dengan jarak 120.
sehingga total jarak yang didapatkan yaitu 450. Dan untuk soal nomor 3, silakan teman-teman lihat kembali pada tampilan layarnya. Dan saya langsung saja menjelaskan proses penyelesaiannya. Nah, jadi pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari berapa banyak ataupun jumlah yang akan dialokasikan dari setiap pabrik kepada setiap lokasi. Nah, setelah itu kita menentukan jumlah yang akan dialokasikan oleh tiap-tiap pabrik ke tiap-tiap lokasi, yang dimana hal ini membutuhkan kita untuk memperhatikan angka pada kolom supply dan baris demand. Nah, jadi pada langkah ini kita mulai dari baris yang paling bawah, yang dimana pada pabrik ketiga ini dengan jumlah permintaannya yaitu 150 dan nilai penawarannya adalah 80. Nah, kita akan memilih angka terkecil di antara kedua angka ini, yang dimana yang pasti sudah terlihat jelas bahwa 80 lebih kecil dari 150. Nah, jadi angka yang dipilih adalah 80, sehingga kita taruh di sebelah sini. Nah, setelah itu kita melihat apakah hal ini sudah memenuhi kebutuhan penawaran atau belum. Nah, dikarenakan udah memenuhi kebutuhan penawarannya, jadi di sini kita sudah bisa memberikan tanda X pada baris tersebut. Nah, langkah yang kita lakukan tadi akan kita lakukan lagi untuk mengisi kolom serta baris yang belum terisi. Nah, langkah ini berlaku untuk baris serta kolom selanjutnya. Jadi hasilnya bisa kalian lihat seperti tabel di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan mengalirkan jumlah beton yang akan dialokasikan dengan nilai asli atau nilai yang berada di pada kanan atas ini pada tiap-tiap kolom di sini. Nah, hasil dari perkalian tersebut totalnya ialah 260. Dan pola distribusi dengan biaya terendah didapatkan adalah pabrik 1 yang berada pada lokasi B dengan total beton 70 ton, lalu pabrik 1 juga berada pada lokasi C dengan total beton 50 ton, pabrik 2 pada lokasi A dengan 70 ton, dan pabrik 2 pada lokasi C dengan 10 ton, serta terakhir pabrik 3 pada lokasi A dengan total betonnya adalah 80 ton. Nah, jadi pada pola distribusi yang memberikan biaya terendah adalah pabrik 2 yang dilokasikan ke lokasi C dengan memindahkan 10 ton beton dengan harga 120. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman memahami langkah-langkah penyelesaian dari ketiga soal tersebut. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.